Shalom, damai di hati. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Yusiko Tambunan di program acara Rema in Minute. Dan minta maaf, sebenarnya tayangan ini akan diupload pada tanggal 20 bulan September yang lalu, tetapi karena memiliki masalah dengan jaringan atau signal, sehingga baru bisa diupload pada hari ini. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita pasti Pendeta yakin tidak pernah terlepas dengan yang namanya fitnahan atau menerima fitnahan dari orang lain. Ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Artinya bahwa fitnah itu benar-benar sangat menyakitkan bagi orang yang menerimanya. Mengapa sangat menyakitkan? Karena hal yang tidak ia buat dituduhkan sehingga ia menjadi bersalah. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu, apa sebenarnya kata Alkitab tentang fitnah? Banyak sekali ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa seperti dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang 10 berkata, tetapi orang yang memfitnah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Tapi juga di bagian yang lain dikatakan bahwa jangan duduk makan bersama-sama dengan orang yang memfitnah, karena sungguh apa yang dilakukan oleh para pemfitnah adalah sangat-sangat dibenci oleh Allah. Tetapi kalau kita berada di bagian yang sering memfitnah orang lain, maka segeralah bertobat supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Dan ketika kita berada di posisi orang yang difitnah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengikuti kata Alkitab atau tidak? Jawabannya adalah wajib mengikuti kesaksian-kesaksian orang-orang dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ternyata difitnah bukan hanya dialami di zaman ini yang kita katakan sudah berada di zaman 0.40 bahkan juga 5.0, tetapi dari zaman Alkitab apa yang dikatakan korban-korban fitnahan tetap juga sudah sering terjadi. Maka mari kita belajar seperti Yusuf, ya. Yusuf ia difitnah oleh istri Potifar, luar biasa fitnahannya. Istri Potifar yang menyukai dia, yang ingin untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi kemudian akhirnya dituduhkan bahwa Yusuf yang menginginkan istri Potifar. Luar biasa ya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Yusuf membalas fitnahan itu dengan fitnahan yang lain? Apakah Yusuf pergi untuk melabrak, untuk berkelahi dengan istri Potifar? Tidak. Yusuf hanya menyerahkan pada Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Kemenangan. Ia diangkat menjadi pemimpin, ia diangkat hebat dahsyat luar biasa, berkat Tuhan didapatkannya. Banyak juga contoh lain, Daniel, ia difitnah ya, padahal ia mau menyembah Allah sehingga orang-orang menyembah dan memfitnah kepada kaisar, kepada raja bahwa Daniel tidak mau makan makanan raja, Daniel tidak mau setia kepada raja, Daniel ini dan itu. Padahal bukan itu sebenarnya yang menjadi alasan Daniel. Maka sekali lagi ia menerima fitnahan, tapi atas kesemuanya itu Daniel naik ke atas rumah, ke suatu rumah, dan ia hanya berdoa kepada Tuhan. Dan lihatlah, meski ia akhirnya dimasukkan dalam gua singa karena akibat fitnahan orang lain, tetapi ia dimenangkan dan kesaksian hidupnya jadi berkat untuk kita. Nah, saudara-saudara, apakah Anda juga difitnah hari ini? Belajarlah seperti Yusuf, Daniel, bahkan teristimewa Tuhan Yesus. Ia juga difitnah di perjalanan hidupnya, tetapi Tuhan mengasihi, Tuhan melepaskan berkat bagi mereka. Maka menghadapi fitnahan, bagaimana kita untuk mengatasinya? Seperti tadi, berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan, melepaskan pengampunan bagi orang yang memfitnah kita, dan teruslah menjalani hidup tanpa mempedulikan fitnah. Karena apa? Ingat, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.